Perom, jadi juga Pak Kapolres untuk mengecek, ada Pak Sekda untuk uji petik di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Perom ini untuk mengetahui bagaimana distribusi dan mata rantai bantuan sosial yang ada di lapangan, karena Bapak Presiden selalu wanti-wanti bahwa apa yang dibicarakan di meja belum tentu di lapangan persis. Karena itu kita ingin tahu persis bahwa di lapangan memang paling tidak mendekati apa yang sudah dijadikan keputusan di tingkat pusat. Tadi saya sudah melihat pembagian bansos di sini, mulai PKH, kemudian kartu sembako, kemudian juga BST, dana desa tersalur dengan sangat baik, walaupun untuk dana desa memang masih tersalur di bawah 70%, tapi untuk yang lain sudah di atas 90%. Kemudian juga saya melihat ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya harus dibantu ya, diperbaiki. Banyak rumah yang sudah tidak layak huni, dan tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Nanti akan kita mintakan bantuan dari PUPR, dari Mensos, dan juga dari Pemda. Kemudian tadi juga Pak Bupati juga sudah setuju untuk segera diadakan percepatan replanting. Jadi peremajaan kembali kebun sawit, karena di sini karena banyak kepemilikan tidak produktif lagi, dan di sini banyak sekali petani yang berstatus sebagai plasma. Petani plasma memiliki tanah sawit 2 hektar, dan itu memang sudah waktunya di replanting. Karena itu di sini kehidupan masyarakatnya juga relatif baik karena ditopang oleh perkebunan sawit. Kemudian nanti juga akan kita minta untuk ada perbaikan sanitasi lingkungan, termasuk MCK. Dan saya sangat setuju Pak Bupati, di sini juga sudah mulai diadakan MCK umum ya, komunal. Jadi 1 MCK untuk 5 kakak, saya kira itu suatu yang bagus. Tapi yang penting tadi saya sarankan supaya ada penanggung jawab untuk merawat, untuk membersihkan, jangan sampai kumuh dan masalah kotor. Itu. Kemudian mengenai penyakit, di sini ternyata masih banyak sekali penyakit yang harus diwaspadai, termasuk malaria, kemudian HIV, TB, termasuk lepra, laporoseri, lepra masih ada juga, terutama malaria, stunting, terus COVID juga relatif tinggi di sini, karena itu juga harus tadi. Kemudian vaksinasi masih rendah ya Pak Bupati ya. Padahal kita akan mengejar target karena ini adalah wilayah aglomerasi untuk PON ya, di PON Papua, dan saya minta untuk ditingkatkan targetnya, masih cukup rendah di sini. Terutama kesadaran masyarakat yang harus diperbaiki. Kemudian di sini juga sudah ada puskesmas afirmasi yang nanti alatnya akan saya mintakan ke Pak Menkes, terutama untuk poligigi. Nanti Pak Bupati menyanggupi untuk mobil ambulan dan mobil jenazah. Nanti Pak Bupati untuk peralatan kesehatan, termasuk poligigi, akan saya usulkan ke Pak Menkes untuk supaya dibantu sehingga pelayanannya biar optimal di wilayah ini ya, termasuk dokter gigi yang masih nanti Pak Bupati akan berusaha untuk merekrut tenaga, termasuk penjaga puskesmasnya, security-nya, karena masih banyak gangguan, itu banyak kacanya pecah dilempari kalau malam hari. Mudah-mudahan nanti bisa segera diatasi ya. Saya kira itu. Dan ini saya terakhir berkunjung ke Warong, tempat para keluarga penerima manfaat mengambil manfaat dari kartu sembakonya, dan saya lihat lengkap sekali bahan-bahan yang bisa dibeli oleh keluarga penerima manfaat dengan fasilitas Warong yang dimiliki. Pak, kalau dari segi efektivitas atau penerima manfaat ada masukan tidak? Tadi mungkin Bapak sempat memantau menanyakan kira-kira sejauh ini dari bantuan Bapak efektif atau tepat sasaran tidak? Yang saya lihat masih ya sudah sangat bagus, hanya memang saya himbau kepada keluarga penerima manfaat, terutama pihak laki-laki ya, jangan dipakai beli rokok. Tadi karena di sini penyandang ISPA-nya tinggi, itu salah satu penyebabnya karena rokok. Dan jangan sampai bansos
dipakai untuk beli rokok terutama. Tapi kalau kartu sembako kan sudah bisa dikontrol karena belinya apa yang harus dibeli sudah ditetapkan. Terutama untuk PKH-nya, ya, bantuan PKH dan BST, supaya jangan digunakan untuk barang-barang yang tidak perlu, terutama untuk rokok, ya, terutama papa-papanya. Kalau mama-mamanya nggak apa-apa kan pakai pinang, ya, nggak terlalu berisiko dengan anggaran. Ya, terakhir Pak Menteri, dari kunjungan hari ini kesan dan pesan apa yang dilihat dari negeri tapal batas Kerom ini, Pak? Tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati, ya ini perkembangan di Kerom ini relatif baik kesan saya, pembangunannya, tapi memang perlu dipercepat. Silakan Pak Bupati kalau ada yang sampaikan. Pak Bupati, silakan. Iya. Makna dari kunjungan Pak Menteri ke Kerom. Pertama tentu pemerintah Kabupaten Kerom memberi apresiasi yang sangat tinggi dari seluruh Menko yang ada, mungkin baru pertama kali dan mungkin baru pertama menteri yang datang di wilayah perbatasan di Kabupaten Kerom adalah Bapak Muhajir Effendi, Menko PKM. Nah, PMK. Ini suatu hal yang tidak bisa kita lupakan ya, masyarakat Kerom. Kita bersyukur dan tentu kita berdoa Pak Menteri selalu sehat. Amin. Diberikan kekuatan, perlindungan dalam seluruh tugas-tugas pelayanan dan kenegaraan untuk melayani seluruh Indonesia tentunya. Dan hari ini datang tepat di distrik paling batas, yaitu distrik Manem, hanya beberapa kilometer dari garis tapal batas negara kita. Ini artinya bahwa Pak Menteri ini bukan menteri biasa. Bukan menteri biasa-biasa menurut kacamata saya. Ini menteri yang memiliki kepekaan hati yang sangat tinggi. Dan tentu Pak Presiden tidak salah memilih Pak Menteri untuk mengurusi bidang PMK, ya. Dan apa yang sudah dijelaskan sangat detail tadi, ya, runut, detail, dan terakhir tentang e-warung yang ada. Itu artinya Pak Menteri ini memang merekam seluruh perjalanan tadi, ya. Beliau merekam dengan baik, detail sekali, dan saya pikir sudah dijelaskan. Nah, bagian kami adalah tadi terakhir kesimpulan tentang percepatan. Ini selaras dengan visi misi Bupati, Wakil Bupati dalam RPJM kita, yaitu percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kerom yang sekarang sedang saya galak. Dan ini selaras dengan kesimpulan Pak Menteri tadi. Kita akan melakukan pemerataan. Jadi tidak ada pembangunan yang terfokus atau terlayani hanya di wilayah atau distrik tertentu. Dan itu sudah mulai kita lakukan di semua distrik dengan penyebaran 49 BTS Bakti Kominfo di seluruh Kerom. Tidak ada lagi blank spot sampai 2022. Seluruh wilayah Kerom terlayani 4G. Nah, ini di bidang telekomunikasi informasi. Juga bidang-bidang lain sedang kita genjot. Bidang pendidikan yaitu pembangunan sekolah, distribusi guru, puskesmas, distribusi nakes, semua kita lakukan. Yang kita harapkan adalah dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung program pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten yang tersinkron dan tersinergi melalui program-program pembangunan selama ini. Terutama vaksinasi, ya. Vaksinasi yang sangat rendah dan hanya 33% di Kabupaten Kerom. Sekarang dari Polres Kerom sudah bekerja sama dengan vaskes kita. Saya minta masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, mari memberikan pemahaman bahwa vaksin atau imunisasi COVID ini aman, halal, ya. Dan jangan sampai kita takut. Jangan ada pemahaman yang keliru, ya. Angka kematian yang tinggi itu diakibatkan oleh mereka yang tidak vaksin. Jadi resiko kematiannya sangat tinggi ketika terpapar COVID-19. Di akhir dari penjelasan saya, kami tentu akan mengingat kunjungan ini, Pak Menteri. Doa kami Bapak besok kembali, Tuhan memberkati perjalanan, tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga, semua sehat dalam lindungan Tuhan. Demikian dari kami. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian.